jadi manusia. Dan jujur ya, ini nggak ada settingan, nggak ada apa-apa. Jujur saya menantang Mas Denny ini karena apa? Karena saya memang melihat kehebatan dan juga kebagusan dari PSHD kayak gitu. Makanya apa? Makanya mau saya naikkan di YouTube kayak gitu. Gak sama sekali nggak ada settingan, memang sengaja. Memang sengaja saya melihat Mas Denny ini seorang pesilat ya kan, sudah internasional. Setelah itu silatnya bagus, makanya sengaja saya tantang. Supaya apa? Supaya memang biar sayangnya saya nggak jadi sama Gus. Jadi loh, saya belum lihat. Ya ini untuk permainan aja. Mando. Sebelum Gus menjawab, ini ada pertanyaan saya ya. Pertanyaan dari komentar teman-teman. Jadi saya takut dibenturkan organisasi Gus. Saya paling menjaga, saya paling menjaga kerukunan antar perguruan pencaksilat, organisasi pencaksilat, para pecinta pencaksilat. Jadi kata orang, ini Mas Denny PSHT, Gus Samsudin Pagarosa, PSHT lawan Pagarosa. Saya nggak mau disangkut-pautkan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Gus orang Pagarosa? Bukan. Nah, lur, Gus Samsudin bukan orang Pagarosa. Ya, jadi jangan dibenturkan organisasinya. Kalaupun memang ya Gus orang Pagarosa, ya tidak perlu kita diadu. Jangan mau sampai kita diadu. Urusannya ya hanya Gus. Ini personal. Ini personal saya antara Gus one by one. Saya secara kesatria datang sini ya. Azan ya? Kita cuma azan Ya, kita selesai azan dulu. Nanti dilanjut setelah azan. Saya kan kalau udah bilang, kalau memang real itu kan pasti seperti ini. Saya bilang kan seperti itu. Karena nggak mungkin saya itu akan keluar terus. Gak bisa diperjelas lagi Gus. Maksudnya real itu seperti itu apa? Bisa real itu sama sekali nggak ada settingan seperti panjenengan yang saat ini datang. Jadi ketika saya menerima tamu, siapapun tamu yang datang itu menghadap ke saya, masuk ke ruang tamu saya, ke ruang konsultasi. Jadi enggak saya itu yang keluar terus nyuruh orang itu untuk masuk, enggak. Yang namanya tamu yang masuk dulu, bukannya saya itu yang keluar seperti itu. Oke, balik lagi ke pembahasan Gus. Jadi daripada kita berbelit-belit blunder ya, aku langsung ke intinya aja. Yang kata Gus kemarin, pengen tahu silatmu. Terus kata Gus, mau ngajak saya sparring, ayo. Sambung persaudaraan, ayo. Mau sparring tarung bebas, ayo. Nah ini tindak lanjutnya gimana? Sedangkan para followers, para subscriber saya pengen ngelihat ya, apa benar Gus ini sakti gitu. Kalau saya nggak pernah bilang, nggak mental saya. Saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Berarti nggak terbukti dong mental ini. Apalagi dicium, tambah nggak mental lagi, coba ya. Ayo. Saya dadakan beneran nggak mental ini. Jadi izinkan tadi. Itu nanti bisa dijelaskan itu. Saya yang mental malah. Iya, jadi kan ilmu hikmah itu, ini saya ceritakan ya, waktu ada di pondok, ada salah satu santri dari pondok itu yang beliau itu di pondok mengamalkan Asma Jalut. Ketika pulang di jalan itu, di pulang rumahnya itu di Lampung. Ketika di jalan di Raja Basa itu ada yang rampok. Jadi ada yang tiba-tiba itu nikat terus rampok terus bacok. Ketika itu pun beliau itu, ini demi Allah, beliau itu dibacok tidak mempan, Jangan bawa nama Allah nih Mas. Iya. Ini saya yang menceritakan. Ini kan saya meyakinkan diri saya sendiri. Nah, ketika itu beliau pun sebenarnya juga nggak tahu kalau beliau itu kebal. Beliau nggak tahu. Karena apa? Karena ilmu hikmah itu pada intinya adalah penyerahan diri, pertolongan Allah yang datang secara tiba-tiba. Jadi yang perlu untuk dipahami, ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau penjelasannya ini saya setuju. Siap. Tapi kan yang ditampilkan Gus itu kan setiap saat sakti, setiap orang yang datang sakti. Sedangkan saya tiba-tiba nggak mental. Padahal saya nggak pernah bilang saya itu sakti. Ya tapi kan di kontennya, nah, ini saya perperan aja nih. Siap. Langsung ke inti aja nih. Siap. Sebelum kita pembahasan sparring. Siap. Konten Gus settingan atau tidak ke saya? Kalau saya jangan menjaringan ini. Ya. Yang kita enggak. Kontennya Gus. Kontennya saya. Yang ini saya belak-belakan aja ya. Siap. Kalau saya itu bagi yang mau melihat ya silakan, dia nggak suka ya silakan. Jadi sifatnya entertain. Iya. Intinya settingan atau tidak?
semua film buat saya disetting. Semua yang ditonton sekarang aja ya disetting. Kalau nggak disetting nggak mana mungkin bisa ditonton. Settingan atau tidak? Kalau saya tanya jenengan sekarang bikin video ini setting atau enggak? Nggak lihat. Bisa lihat juga tidak, itu aja. Nanti harus pembuktian. Sekarang yang dibuktikan yang bagaimana? Ilmu mental. Ilmu mental itu Saya kita jelaskan. siap. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada di jalan ada orang yang dirampok gitu kan, terus tiba-tiba dia itu kebal, itu pertolongan dari Allah. Jadi bukan berarti untuk kesombongan dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kita melawan ilmu hitam gitu, melawan dukun itu punya ilmu hitam, kita punya ilmu putih, sehingga dia mental. Kalau nggak punya ilmu hitam, gimana mau mental? Seperti itu. Tapi saya tetap tidak percaya. Ya, tetap settingan. Lebih baik jujur aja. Kalau Gus jujur, ya gini, Ya. selesai. Saya beberapa konten kreator, ya, praktisi supranatural kalau di kontennya. Ya. Ketika saya bertemu, beliau jujur. Oke, Ya. kalau udah jujur, udah kita nggak akan membahas ke ranahnya lagi. Kalau ada yang menganggap settingan silakan, tidak masalah. Semuanya Mas Denny kesini. Panjenengan bilang kalau konten saya itu settingan, ya silakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Gitu. Bang, saya menampilkan yang namanya tontonan itu sudah jelas hiburan. Di YouTube saya aja namanya entertain, namanya hiburan kayak gitu. Tinggal kalau suka ditonton, kalau nggak suka ya sudah. Berarti settingan. Enggak, saya nggak bisa bilang begitu. Saya nggak bilang gitu, kenapa? Karena tidak semuanya settingan kayak gitu. Nggak semuanya settingan. Nggak semuanya yang nggak settingan apa? Yang settingan apa? Kayak contoh ya. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa, biar Iya. penonton yang menilai. Siap. Ya sebagai contoh ketika kita mendoakan seseorang, ada yang muntah paku, itu real, ada yang real. Muntah paku. Muntah paku ada yang muntah rambut juga ada gitu ketika kita melakukan ruqyah itu. Tapi hal semacam itu juga tidak bisa untuk dibuktikan gitu, karena terjadinya pun juga nggak sengaja seperti itu. Berarti Karena ke pengobatan. ya bisa dikatakan seperti itu ketika ruqyah. Terus juga ketika kita semuanya tarung sama dukun santet kayak gitu, ketika dia punya ilmu santet ya mental. Kalau nggak punya ilmu santet ya mental, karena itu berhubungan dengan nubuah. Kalau ada orang yang berniat jahat kayak gitu. Berarti kalau orang yang punya ilmu santet mental. Sedangkan Gus juga kadang beberapa santrinya itu ada yang mental juga. Nggak ada mental Beneran? ke saya. Iya. Nggak ada. Kalau ada orang yang punya ilmu hitam baru itu mental. Oke. Seperti itu. Jadi ketika ada air itu ada kumannya, dikasih sabun, baru airnya itu akan mental. Tapi kalau nggak ada kumannya, ya nggak akan mental. Seperti coba dibuktikan di air seperti itu, di sungai dan lain Ini tetap sebagainya. penjelasannya nggak logis kalau menurut saya. Gimana Mas? Ya kan memang ilmu hikmah itu nggak logis. Ilmu hikmah itu berkaitan erat dengan kegaiban. Jadi tidak untuk dibuktikan, tidak juga untuk dipamerkan seperti itu. Berarti saya nggak bisa, Gus nggak bisa mentalin saya. Karena saya nggak ada yang hitam gitu. Iya. Nggak bisa penjelasannya. Gimana? Kalau menurut saya memang setahu saya, Siap. kalau ilmu hikmah itu ya bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Jadi semua pertolongan, semua yang terjadi kepada kita itu datangnya dari Allah. Itu saya setuju, Ya. sepakat. Cuman saya juga nggak tahu kenapa di akhir-akhir ini saya baru tahu juga. Rame ya pembahasan. Tidak hanya dibahas, tapi dipraktekkan di muka umum. Padahal itu tidak gini, masa sih Gus. Kalau cerita tadi Gus bilang santri yang dari Lampung tiba-tiba dibacok. Kalau memang dia santri betul dekat dengan Allah, ya pertolongan Allah, saya masih masuk akal. Tanpa mempelajari. Gini maksudnya dibacok tidak apa-apa karena dia memang dekat dengan Allah. Tapi ini tidak disengaja itu kejadiannya. Siapa yang mau dirampok? Cuman kan yang terjadi sekarang kan kita buat video tiba-tiba Mas Dini saya. Ya, saya mental jauh sampai Amerika. Itu kan juga tidak masuk di akal juga, nggak logis kan? Maksudnya itu. Tiba-tiba saya gini, belum sampai kena, Mas Dini gitu kan? Saya sebenarnya bisa juga ngelakuin itu. Karena apa? Orang dalam. Kalau menurut saya itu. Nah, lebih baik kalau menurut saya jangan sedikit-dikit itu disangkut pautkan dengan al-hikmah. Tapi apakah betul itu yang dimaksud al-hikmah?
Karena kan yang saya bahas ke Gus, pada saat aku bahas, buktikan Gus kalau memang ada ilmu mental. Terus Gus langsung menembak pada saya, kamu tidak percaya ilmu al-hikmah. Padahal saya tidak sama sekali menyebut al-hikmah. Apakah al-hikmah itu termasuk ilmu mental tadi? Berarti kalau ilmu mental itu adalah bela diri. Betul. Dan sebenarnya ilmu hikmah itu bukan ilmu yang bental-bentalan, itu bukan. Ilmu hikmah itu bukan ilmu yang bental-bentalan. Lantas kenapa Gus bilang kamu merendahkan ilmu al-hikmah? Belum tahu bilang ke saya. Karena panjenengan menyampaikan sesuatu yang terjadi dengan saya, tapi tidak bertabayun dulu. Contoh yang dibahas tentang si badut merah itu kan bukan hanya masalah tentang bental-bentalannya, tapi semua yang terkait dengan pengobatan. Ya, kalau saya spesifik, amalan ya. Saya spesifik yang mental ya. Iya. Dan panjenengan kan waktu itu saya sampaikan itu tentang bental-bentalan itu yang mempunyai ilmu hitam, kan seperti itu. Tidak semua orang. Kan gitu Gus maksudnya. Yang saya bahas kan ilmu mental. Terus kata Gus, kamu nggak tahu ilmu hikmah, berarti kan ilmu mental itu ilmu hikmah. Apakah berarti masuk dalam kategori ilmu hikmah? Enggak kan? Berarti kan nggak nyambung. Pembahasan Gus menuduh saya menghina ilmu hikmah kemarin. Saya jangan bilang jenengan itu menghina ilmu hikmah. Saya kan tidak paham tentang ilmu hikmah. Iya betul. Ilmu hikmah itu ada pelajarannya, termasuk di dalam kitab Samsul Ma'arif, kitab Al-Awfaq itu juga ada penjelasannya tentang itu. Jadi ada jalan untuk mempelajari ilmu hikmah itu. Tetapi yang jelas ilmu hikmah itu untuk mencari ketenangan, untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mencari kesaktian. Sepakat aku kali itu sepakat. Tapi kalau praktisi atau content creator sedikit-dikit berlindung pada kamu tidak percaya dengan ilmu hikmah, tapi padahal pembahasan saya dengan jawaban itu beda banget. Jadi penjelasan itu Gus mengakui salah kan? Pada saat itu. Pada saat itu. Enggak sih, saya enggak gini ya. Kalau saya salah, saya mengaku salah. Tapi Ya. kalau saya nggak merasa bersalah, saya juga nggak akan mengaku salah. Ya. Kayak gitu. Karena begini, panjenengan itu kan basicnya silat kan Ya. gitu. Lalu mengomentari saya dan saya menyampaikan, saya tidak menyampaikan kalau ilmu bental-bentalan itu ilmu hikmah. Yang saya maksud beliau tidak paham tentang ilmu hikmah itu, karena memang menurut saya beliau nggak paham tentang ilmu hikmah. Karena saya memang tidak membahas ilmu hikmah, Gus. Yang saya bahas adalah pentalnya. Ya. Pencak silat itu apa? Salah satu membaca ilmu bela diri kan? Ya. Mementalkan orang itu berarti salah satunya bela diri, termasuk ranah saya, pembela diri. Ranah saya